Akbar, Allahu Akbar. Islam hadir di bumi Amerika dan dunia dengan damai. Karena kehadiran Islam adalah rahmatan lil alamin sebagai pembawa kedamaian di dunia. Sayangnya, sejak peristiwa teror 11 September 2001 yang dilakukan segelintir orang tak bertanggung jawab, kehadiran Islam di Amerika jadi disalahartikan. Imam Samsi Ali berusaha untuk menghilangkan stereotip tentang Islam yang sudah telanjur terbentuk di tengah masyarakat Amerika. When you talk about authority, the land of freedom, the land of religious freedom, the land where... Beliau diundang mendampingi Presiden Bush bersama pemimpin agama lainnya ketika berkunjung ke Ground Zero untuk pertama kalinya. Imam Samsi Ali juga mewakili komunitas Muslim dalam acara doa nasional untuk Amerika di Yankee Stadium beberapa hari pasca 11 September 2001. Imam Samsi Ali menjadi perwakilan umat dalam pertemuan ulama Amerika dalam merespon peristiwa 11 September. Usaha-usaha dialog agama yang beliau rintis sejak awal ketibaannya di negeri Paman Sam membuat ia dipercaya untuk mewakili komunitas Muslim dalam banyak perhelatan besar di Amerika. Imam Samsi Ali menjadi representasi wajah Islam moderat oleh dunia barat. Kontribusinya pada dunia dalam hubungan antar agama mengantarkan Imam Samsi Ali menjadi salah satu penerima penghargaan Ellis Island Honor Award sebagai penghargaan tertinggi non-militer yang diberikan kepada warga imigran di Amerika. Beliau juga terpilih sebagai salah satu dari 7 tokoh agama paling berpengaruh di kota New York oleh New York Magazine pada tahun 2006. Lalu pada tahun 2017, Samsi Ali kembali terpilih sebagai satu dari 50 tokoh yang paling berpengaruh di kota. 9/11 itu, kalau kita misalnya ingin mengatakan dengan jujur bahwa by design, untuk menjadi justifikasi pembenaran. Bahwa benar loh, apa yang selama ini kita sangkakan. Islam itu agama kekerasan, Islam itu agama teroris, itu buktinya sudah terjadi. Siapa yang mengingkari lagi kan? Maka sebenarnya ketika terjadi 9/11 itu, orang mengatakan bahwa sudahlah Islam di Amerika sudah mati. Islam sudah menemukan kuburannya bernama 9/11 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini kita datang ke suatu tempat yang Masya Allah kita bisa ketemu imam besar di sini ya. Benar sekali, dan sebenarnya imam besar ini adalah juga imam besar yang ada di sebuah negara bisa dibilang adidaya di dunia. Mungkin teman-teman yang udah pernah lihat vlog kita sebelumnya, kemudian juga merespon sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu langsung, seperti kita bilang dulu, mudah-mudahan kita suatu saat bisa ketemu langsung. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini dalam rangka apa nih bulan lagi ke Indonesia nih? Ya, pertama memang rindu ya, karena sudah hampir setahun saya nggak pulang. Dan saya selalu mengatakan begini, walaupun saya ini meninggalkan Indonesia sejak umur 18 tahun, sudah diberikan kesempatan berjalan ke beberapa negeri atau mungkin banyak negeri ya, tapi sejauh saya berjalan itu semakin merasa rindu kepada negeri ini. Berarti negeri ini punya daya tarik tersendiri gitu ya. Saya kira mungkin apakah itu yang namanya nasionalisme, saya tidak tahu ya. Tapi ada kerinduan untuk kembali ya. Maka saya selalu mengatakan bahwa kalau seandainya Anda buka dada ini, Anda akan melihat merah putih loh dalam dada. Kartu sama tulus yang merah sama putih. Bener ya? Soalnya kan Ustaz udah dari tahun berapa keluar dari Indonesia kan? Iya. Dari Iya. Pakistan, Amerika gitu, Iya. Masya Allah. Tapi emang rutin ya, Ustaz? Maksudnya tiap Rutin. tahun pasti- Jadi begini, sejak tahun 2014 yang lalu, saya kan mendirikan Yayasan Nusantara ini. Kata Nusantara ini kan kata yang besar, tapi tidak selalu identik dengan Islam Nusantara. Iya. Maka yayasan kita tidak ada hubungannya dengan Islam Nusantara. Sejak saya mendirikan ini memang saya ingin membangun sebuah image tentang kata Nusantara yang besar ini di Amerika khususnya. Tujuan saya ketika itu salah satunya adalah ingin mendirikan Mu'alaf Center. Dan saya ingin menjadikan Mu'alaf ini sebagai sumbangan Indonesia kepada kerja dakwah global kita. Sampai sekitar 2 tahun yang lalu, kami ditakdirkan untuk mendapatkan sebuah lahan yang cukup luas, 7,5 hektar. Dan sejak itu saya kemudian merubah cita-cita saya mendirikan Mu'alaf Center menjadi pesantren.
Nah, karena saya merasa bahwa backbone, tulang punggung pendidikan Islam di Indonesia itu adalah pesantren. Ya, dan karenanya saya ingin mengenalkan bahwa Indonesia sebagai negara muslim terbesar punya sistem pendidikan yang unik, yang menghasilkan banyak tokoh nasional bahkan tokoh internasional yang disebut pesantren. Dan saya ingin pesantren ini dikenal sebagai sesuatu yang menjadikan Indonesia sebagai negara muslim terbesar. Maka saya selalu kembali ke Indonesia untuk mensosialisasikan proyek pesantren ini. Pertama tentu memang fundraising ya. Saya ingin melakukan fundraising dari Indonesia karena saya memang sungguh-sungguh ingin mengatakan bahwa 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, walaupun mungkin saya sudah tidak ada di sini, saya ingin orang melihat bahwa pesantren yang kita dirikan ini memang sumbangan Indonesia, kontribusi Indonesia dalam penyebaran Islam yang rahmatan lil alamin, yang ramai ya. Makanya saya tetap ingin fundraising dari Indonesia. Bukan berarti kita tidak punya relasi ke Timur Tengah, tapi saya tidak ingin kok setiap ada proyek Islam besar, kenapa selalu Qatar yang tampil? Kenapa selalu Saudi yang tampil? Kenapa selalu Emirat yang tampil? Ya kapan Indonesia? Padahal kita ini nama besar, punya sejarah besar, resources kita besar, SDM kita luar biasa, manusia Indonesia itu luar biasa. Saya selalu mengatakan sambil bercanda, ya kecil-kecil tapi otaknya encer gitu. Ya jangan kita minder ya, mungkin karena kita bukan bule, mungkin kita secara fisik kecil, tapi bukan berarti kita kecil. Kita ini bangsa besar, dan itu yang sesungguhnya menjadikan semangat bagi saya, motivasi ketika terjadi 9/11 misalnya. Kenapa saya berani mewakili Islam itu? Bersama Presiden Bush ke White House, mewakili Islam ketika berdoa di Yankee Stadium misalnya, dan lain sebagainya lah. Ya, padahal kan banyak Arab, banyak Afrika, banyak Timur Tengah gitu ya. Karena saya merasa saya ini mewakili negara Muslim terbesar dunia. Maka ketika saya kembali ke Indonesia ini, memang saya ingin mensosialisasikan pesantren kita, dan mudah-mudahan pesantren ini bisa menjadi perwakilan Islam ya, yang mewakili Muslim di Nusantara kita ini, bukan Islam Nusantara. Muslim di Nusantara kita. Gitu kira-kira. Iya. Kalau ngobrol sama Ustadz ini adalah sesuatu yang unik bagaimana Ustadz ini bisa dibilang adalah berada di komunitas yang minoritas ya di New York, tapi mampu beradaptasi bahkan di kemajemukan perbedaan budaya, dan bahkan mungkin kalau di sana yang namanya isu Islamofobia juga kental, apalagi di sekarang Ustadz lagi panas-panasnya. Sesuatu yang unik dari agama kita nih Ustadz, Islam ini selalu berkaitan dengan politik. Kalau Islamnya banyak dirayu-rayu, tapi kalau Islamnya dikit jadi musuh. Nah gitu, dua-duanya lah kampanye, entah either way mau yang mana dulu posisinya gitu. Nah sekarang keadaan, sedangkan beritanya mengenai Islamofobia yang digemborkan di Prancis kan sekarang ini gitu kan. Dan ternyata banyak yang bilang bahwa Presiden Macron ini melakukan ini karena mengikuti step dari Donald Trump yang kemudian dapat suara yang ibaratnya lumayan gemuk dari para pendukung Islamofobia. Nah, sekarang kita mungkin mendengar dari di tempat Ustadz sendiri di Amerika, gimana sih Islamofobia gitu. Saya pernah lihat Ustadz waktu itu lagi, kalau nggak salah kayak lagi demo lagi apa gitu, Islamofobia, ada gambar fotonya gitu. Iya, jadi pertama yang harus kita tahu ya bahwa Islamofobia ini kan bukan isu baru sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang bersifat historis. Ya sejak dulu pun Islam ini begitu ditakutin, begitu dikhawatirkan. Bahkan memang ada upaya-upaya sistematis, bahkan mungkin juga sistemik sifatnya. Artinya ada upaya-upaya otoritas pemerintahan yang melakukan itu untuk berusaha menjegal. Karena memang Islam ini kan sesuatu yang dahsyat. Jadi ada fobia sejarah. Barat itu punya fobia sejarah bahwa ketika Islam berkembang di sebuah tempat, maka Islam itu tidak akan bisa terbendung. Maka dulu Islam itu hampir menguasai dunia kan, ya, kayak bulang sabit masuk ke Eropa gitu ya. Jadi ini catatan sejarah yang kemudian menakutkan teman-teman kita di Eropa, saudara kita di Eropa, saudara insania kita di Eropa, merasa khawatir gitu. Dan kenyataannya memang bahwa Islam berkembang terus. Dengan segala upaya yang mereka lakukan untuk meredam perkembangan Islam ini tetap berkembang. Tetap naik. Jadi sejak sebelum 9/11 ya, jangan kita menyangka bahwa Islamofobia terjadi karena 9/11. Bukan. Jauh sebelum itu, kalau kita mengingat misalnya bagaimana Islam ditampilkan sebagai agama Timur Tengah. Ya, maka studi Islam di universitas Middle Eastern Studies, studi ke Timur Tengah, atau Orientalism, studi ketimuran. Nah, kenapa Timur Tengah atau Timur? Itu agama orang-orang terbelakang
yang tidak luas dalam berpikir, yang tidak menghormati wanita, tidak ada demokrasi, tidak ada kebebasan, yang gontok-gontokan, senang berperang. Nah, itulah Timur Tengah kan. Jadi dari dulu dipersepsikan seperti itu, atau dibangun semua image yang seperti itu. Nah, kemudian terjadilah beberapa perangan. Perang di Afghanistan itu kan sesungguhnya adalah perang untuk melawan NATO kan, melawan musuh NATO, Soviet ketika itu kan. Tapi tetap Islam ditampilkan sebagai agama yang suka berperang. Walaupun sesungguhnya mewakili kepentingan Amerika di Afghanistan ketika itu kan melawan Rusia, melawan Soviet. Tapi tetap itu adalah dianggap sebagai, coba lihat Islam berperang di Afghanistan itu, Islam itu bahaya. Kata mujahidin kemudian mulai ditimbulkan sebagai sesuatu yang berbahaya belakangan. Padahal ketika berperang mewakili kepentingan Amerika, kata jihad itu begitu bagus, kata mujahidin itu begitu indah. Begitu sudah selesai, kata mujahidin menjadi momok yang menakutkan. Kayak gitu, karena memang tujuannya adalah membangun image gitu loh, bahwa Islam itu begitu berbahaya gitu. Nah, sampai kemudian terjadi 9/11. 9/11 ini sesungguhnya by design seperti yang banyak diperkirakan orang, karena sampai sekarang ini kan tidak ada hitam di atas putih. Kalau kita mengatakan nama ini, nama itu, nama ini, coba deh cek siapa orang tuanya di Mesir, sekolahnya di mana, masjid kemana dia pergi, kan nggak ada yang pernah cari. Hanya nama yang ditimbulkan kan. Karena maksudnya nama supaya Islam tampil bahwa Islam itu pelaku gitu. Ya kan begitu. Nah, 9/11 itu kalau kita misalnya ingin mengatakan dengan jujur bahwa by design untuk menjadi justifikasi pembenaran bahwa benar loh apa yang selama ini kita sangkakan, Islam itu agama kekerasan, Islam itu agama teroris, itu buktinya sudah terjadi. Siapa yang mengingkari lagi kan? Maka sebenarnya ketika terjadi 9/11 itu orang mengatakan bahwa sudahlah Islam di Amerika sudah mati. Islam sudah menemukan kuburannya bernama 9/11 gitu. Siapa lagi yang mau belajar Islam? Siapa yang mau lagi ikut kepada agama Islam? Padahal Amerika itu dengan segala kekuatan, apalagi kekuatan intelijensia ya, intelligence. Saya selalu mengatakan begini, nyamuk saja terbang di langit bisa kelihatan bagi Amerika. Itu kan Panglima Iran ketika dia mendarat di bandara Irak langsung dibom, mati kan? Sulaiman siapa namanya itu? Itu kehebatannya Amerika. Kok ini pesawat nabrak sebuah gedung yang luar biasa, besarnya. Ya besarnya itu bukan karena tingginya, bukan, karena representasi. Gedung itu adalah representasi kapitalisme. Ini kayak publicity stand ya? Ya itu representasi kapitalisme yang merupakan agama Barat. Karena kapitalisme itu din, ya. Yuzhir ad-dini kulli itu faham yang dianggap sebagai way of life yang terbaik. Ya maka bagi Barat dan Amerika khususnya kapitalisme itu agama. Nah sekarang Islam datang meruntuhkan simbol kapitalisme atau meruntuhkan agama mereka, maka jelas berarti Barat sudah menganggap Islam sebagai musuh bagi mereka. Dan oleh sebab itu sesungguhnya Islam adalah lawan dari Barat. Nah ketika mengatakan Barat itu apa? Segala yang maju-majulah, yang hebat-hebat gitu. Peradaban, kepintaran, kemajuan, ya. Semua yang lawan dari itu ya terbelakang Islam Timur ya. Ya gitu. Jadi Islamofobia yang terbangun. Nah kemudian Allah ternyata memang selalu bergerak di balik layar ya. Kadang-kadang kita nggak paham bagaimana cara Allah untuk melakukan sesuatu. Tapi wa makaru wa makrallah wallahu khairul makirin. Mereka berencana, Allah berencana, dan tapi rencana Allah itu yang terbaik. Wallahu khairul makirin. Ternyata upaya tadi untuk mendapatkan justifikasi bahwa Islam itulah Islam yang sungguhnya ternyata terbalik. Orang Amerika mulai terbuka melihat bahwa Islam itu bukan itu. Al-Quran menjadi the best seller. Kemudian buku-buku Islam menjadi the best seller. Kemudian orang-orang Amerika mulai terbuka belajar Islam yang sesungguhnya. Kadang di antara mereka ada yang mencoba mencari Islam itu dengan niat yang jahat untuk menemukan kekurangan. Tapi ternyata yang ditemukan mutiara gitu lah. Ya, banyak contoh-contoh yang kita temukan ini real dan lapangan. Bagaimana orang memberi Al-Quran untuk menemukan khusus kata teror dalam Al-Quran misalnya. Dia baca Al-Quran, ternyata yang ditemukan mutiara bukan teror. Nah akhirnya mereka masuk Islam. Maka berkembanglah Islam sejak 9/11 itu ya. Alhamdulillah berkembang terus. Tapi kemudian karena perkembangan Islam ini sekali lagi itulah tabiat perjuangan ya. Semakin berkembang semakin banyak yang takut. Ya, karena kita karena kita kan keseimbangan ya. Makanya jangan kita pernah berpikir bahwa ketika Islam kuat lalu tidak ada tantangan. Terkadang ketika Islam bangkit justru tantangan akan semakin kuat juga ya. Dan itu alami dalam perjuangan kita kan. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ya. Bahwa semakin kita kuat komitmen dalam keimanan pasti akan semakin tertantang itu.
Maka ketika Islam sudah mulai tumbuh, ada beberapa yang jadi anggota Kongres seperti Ilhan Omar yang pakai jilbab rapi. Ya gara-gara Ilhan Omar satu orang yang pakai jilbab, maka aturan Kongres harus dirubah misalnya kan. Itu kan sejarah kita buat. Kemudian seorang putri Palestina, negaranya belum jadi, putrinya udah jadi anggota Kongres di Amerika kan begitu kan. Ada yang jadi wali kota, holidays Idul Fitri Adha di kota New York kita jadikan. Kemudian halal, makanan halal masuk sekolah-sekolah. Berkembanglah Islam ini. Semakin takutlah mereka. Maka mereka berusaha untuk mencari seorang kandidat yang berani betul-betul untuk menekan kembali Islam itu. Terpilihlah namanya Donald Trump itu. Nah, Donald Trump ini selain memang anti-Islam juga anti non-white, ya, karena memang dia adalah, dan kita tidak malu-malu. Ya, kita tidak malu-malu ini menyampaikan di Amerika ini, bukan. Dan pertama memang di Amerika itu kalau mengkritik pemerintah, presiden, kita nggak ragu ya. Ketidakraguan kita itu karena pertama dijamin oleh undang-undang. Yang kedua saya kira mereka masih jujur dengan namanya demokrasi, bahwa demokrasi itu yang mengoreksi penguasa itu adalah rakyat, karena otoritas tertinggi ada di tangan rakyat. Ya, jadi alhamdulillah tidak ada kriminalisasi ulama di sana. Jadi demokrasinya benar-benar demokrasi ya, Ustaz? Iya, jadi itu yang saya selalu katakan. Kalau ada yang duduk di posisi publik dan alergi kritik, ya udah jangan duduk di posisi publik. Ya kan? Atau servis ke publik mestinya kan? iya, atau kalau ada yang yakin betul bahwa demokrasi itu sistem yang baik, ya sudah siap dengan konsekuensi demokrasi. Apa konsekuensi itu? Siap dikritik, siap dibenarkan, siap diarahkan kembali. Seperti Abu Bakar, kalau saya menyeleweng, luruskan saya dengan pedang ini kan. Itu demokrasi yang luar biasa loh Abu Bakar itu. Tidak pernah dalam sejarah seperti itu. Nah ini orang kadang dia duduk di posisi publik, dikritik, dikriminal orang. Ya udah cari aja sistem yang lain, jangan demokrasi. Ya kan begitu. Jadi kalau kita sudah sepakat bahwa demokrasi adalah sistem yang kita terima, siap dong dengan konsekuensi demokrasi itu kan begitu. Saya kira jelas sudah. Jelas banget. Jadi sepertinya memang ada nilai plus dan minus di sana ya. Jadi maksudnya walaupun di sana ada apa namanya pressure untuk Islam, tapi ternyata malah bangkitnya Islam sesuai dengan demografi di dunia ini pertumbuhan Islam itu 3% kan gitu. Dan tadi juga Ustaz bilang bahwa orang yang mencari kata teror di dalam Al-Quran nggak ketemu. Tapi ternyata kata teror itu pertama kali dikeluarkan di Prancis. Namanya teror itu pada saat kejadian pembantaian 40.000 umat muslim dipenggal oleh Prancis. Itu di akhir abad 19. Jadi justru sebenarnya kata-kata teror yang sempat kepada Islam, pelaku pertamanya adalah pembantaian terhadap Islam. Gitu. Dan disematkan sebagai barang dagangan untuk memberikan fear campaign gitu kan berarti? Iya. Tapi saya pengen tahu juga, ini kan dengan maraknya yang terjadi di Prancis gitu ya, begitu banyak muslim marah sampai mereka di negara-negara Timur Tengah ini kan memboikot semua produk Prancis gitu. Nah ini bagaimana tanggapan muslim yang ada di Amerika gitu? Apakah mereka ikut berdemo atau ikut mengeluarkan suara untuk masalah ini?